Halo semua, selamat datang di Mainan Pulang Kerja. Pada video kali ini kita akan ngebahas sepatu Brodo S Tennis. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Boxnya coklat kardus gini ya. Cuma kualitasnya itu menurut saya lumayan bagus, jadi dia agak keras gitu. Di bagian atas di sini ada logo Brodo ya, logo ayam jantan gitu dan tulisan Brodo. Bagian sininya ada tulisan engineer, terus website Brodo, dan di sini ada talinya. Jadi dia tuh bisa dimasukin ke sini, terus bisa buat kita bawa-bawa boxnya. Lanjut di bagian sini ya, ada kontaknya, sosial medianya. Bagian sininya lanjutan logo ayam tadi ya. Di bagian bawah ada peta Indonesia. Terus di bagian sininya ada sizingnya. Ini saya pilih yang warna ivory black, terus size nya 42, dan ini true to size ya. Jadi kalau saya biasa pakai 42, di sini juga pakai 42. Cuma kalau menurut saya uppernya itu agak sempit, jadi mungkin kalau yang kakinya lebar perlu pertimbangkan untuk upsize. Tapi lebih baik juga dicoba dulu sih. Kita buka, dalamnya cuma kertas minyak biasa gini doang, nggak ada logonya apa-apa, polos gini. Terus juga terusnya coklat gini doang. Kita balik lagi ke sepatunya. Pertama kita bahas siluetnya. Siluetnya ini sepatu casual, dan ini simple ya, simple dan elegan. Untuk bahan uppernya, dia bahannya pakai kulit, dan juga di sini yang warna abu-abu tuh sweat. Nah, warna abu-abu atau sweatnya ini yang menurut saya bikin dia jadi lebih elegan, lebih mewah gitu ya. Karena kalau dia putih kulit semua gitu kayaknya nggak akan semewah kalau dia pakai tambahan sweat-sweat seperti ini. Jadi dia sweatnya ada di sini. Terus ini tuh boxnya nih ada lubang-lubang ya buat ventilasi. Dan dia kulitnya itu kulit yang bertekstur ya. Jadi bukan yang polos licin gitu. Terus di sini di logo Brodonya ini mengkilap kayak pattern leather gitu. Terus di bagian belakang, di sini juga ada bahan sweat. Di sini ada warna hitamnya nih, sweat juga ya. Dan ini ada logo Brodo yang di emboss ini warna gold. Bagian dalamnya mirip juga dengan bagian luarnya. Dan untuk heel counternya ini dia lumayan keras dan lumayan kaku. Jadi bagus untuk kestabilan. Untuk soal warna, setahu saya warnanya ada beberapa ya, ada ya biru, merah, hijau kalau nggak salah. Tapi saya kurang hafal. Tapi ini saya pilih yang warna hitam. Terus untuk uppernya ini menurut saya termasuk salah satu upper yang saya kurang suka ya, karena rasanya tuh kaku banget. Apalagi ketika baru beli, itu super kaku sih. Jadi dipakainya tuh kayak keras gitu uppernya. Dan apa ya, ya kurang nyaman aja gitu, masukinnya susah. Jadi ini talinya harus saya kendorin banyak gitu supaya saya bisa masukin kaki. Padahal kaki saya tuh bukan kaki yang lebar. Makanya nanti saya bilang di awal mungkin kalau kakinya lebar tuh perlu upsize. Tapi perlu dicoba juga sih. Karena tuh boxnya ini sebenarnya nggak sempit, cuma bagian tengahnya sini nih. Itu terasanya kayak sempit banget gitu. Terlalu terlalu mepet gitu ke kaki. Nggak tahu ya apa perlu pakai dalam jangka waktu yang lebih panjang, cuma saya pakai dengan beberapa waktu ini masih kaku sih, maksudnya berkurang sih kaku ya, cuma nggak berkurang-kurang amat. Jadi saya merasakan ini masih agak keras, kayak gitu. Oke. Terus untuk bagian tali sepatunya, untuk lubang tali sepatunya dia bahan sweat ya, jadi mewah begini. Terus talinya dia pakai tali yang pipih, dan ini talinya ya tali kain biasa aja sih, nggak nggak terlalu keset, tapi juga nggak licin. Terus di bagian depan talinya ini ada kulit, tulisannya Live Epic. Ini mungkin slogannya Brodo ya. Terus untuk tangnya dia pakai bahan kulit juga. Terus di sini ada oven, logo Brodo. Dan ini nggak berpadding ya, jadi ya biasa aja. Dan menurut saya ini agak pendek ya, apa namanya, tangnya. Tapi saya sih nggak ada masalah apa-apa. Terus lanjut ke bagian liningnya. Liningnya dia pakai bahan teri, lembut, karena kulit langsung saya sih nggak masalah. Cuma masalahnya ini karena apra keras, jadi bagian ininya nih, bagian ujung ininya nih, itu ketika kena kaki nih, tuh agak lumayan berasa agak sakit gitu ya, karena kaku banget gitu uppernya ini. Jadi kalau saya sih memang kurang suka dengan uppernya.
Jadi ya sama kayak saya pernah bikin video Brodo Campo Heritage, itu saya juga kurang suka dengan upper-nya karena terlalu kaku gitu, terlalu keras. Jadi kadang-kadang kalau sentuh dengan kaki juga agak sakit karena keras begitu, ya. Tuh. Padahal dari segi bahan, pemilihan bahan dan dari looks-nya ini kelihatan mewah, bagus gitu ya. Cuma ya itu aja sih kalau menurut saya, terlalu keras buat kesukaan saya gitu. Jadi ya mungkin bisa direvisi dari segi kekerasan upper-nya. Terus untuk padding liningnya lumayan berpadding, cuma paddingnya nggak banyak ya. Kalau menurut saya sih cukup-cukup aja untuk ukuran sepatu casual. Lanjut ke insole-nya ada tulisan Brodo, dan insole-nya ini bisa dilepas ya. Tuh, kayak gini. Bahannya kain juga, teri gitu jadi lembut. Terus di bagian belakangnya sini dia lumayan tebel ya. Terutama di bagian heel-nya ini dikasih tambahan lagi busa, jadi lebih empuk. Kalau soal keempukan, menurut saya sepatu ini tergolong empuk ya buat sepatu casual kapsul begini, dibandingkan sepatu-sepatu lain. Cuma kalau untuk sepatu dibandingkan dengan sepatu lari yang midsole-nya empuk-empuk banget ya ini kalah lah gitu. Tapi kalau untuk sepatu casual biasa ini termasuk empuk. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya ini warnanya off-white gitu, jadi bukan putih terang kayak warna upper-nya. Dan menurut saya ini juga salah satu yang bikin dia lebih elegan. Terus di sini ada logo Brodo ya, timbul gitu. Dan ini ya kapsul, kalau ditekan-tekan ya keras, tapi ya kerasa kokoh. Terus untuk outsole-nya dia warna gam, dan saya suka sih. Menurut saya akan lebih elegan begini dengan outsole warna gam dibandingkan outsole-nya warna putih. Untuk traksi saya nggak ada masalah, mungkin ini kelihatan rata, tapi saya pemakaian indoor sedikit outdoor nggak masalah, ini udah kotor ya. Udah saya pakai dan itu fine-fine aja. Cuma saya belum nyobain di tempat yang tergenang air ya atau basah gitu. Jadi nggak tahu kalau di tempat seperti itu apakah licin atau tidak. Lalu gimana rasa pakainya? Rasa pakainya ya seperti saya tadi bilang, untuk kenyamanan insole-nya itu oke, maksudnya cukup nyaman. Cuma saya bermasalah dengan upper-nya aja sih nih. Untuk desain upper-nya sih oke, cuma dari segi apa ya, pengalaman pakainya ini terlalu keras buat saya. Jadi eh gimana ya? Jadi rasanya kurang nyaman gitu, terutama bagian sininya nih, ujung tali sepatu akhir ini itu sering kena kaki dan rasanya nggak nyaman gitu, agak sedikit sakit ya karena ini keras tuh. Terus apakah saya rekomendasikan sepatu ini? Sepatu ini retailnya itu sekitar 500.000. Cuma ini saya beli karena lagi diskon besar ya akhir tahun. Harganya itu kurang banyak. Kalau untuk harga retailnya menurut saya agak kemahalan. Cuma kalau untuk harga setelah diskonnya sih oke-oke aja. Cuma ya itu, kembali lagi permasalahan saya itu dengan uppernya. Untuk midsole-nya, insole-nya, outsole-nya saya nggak ada masalah. Cuma masalah uppernya aja. Padahal dari segi desain menurut saya ini udah oke banget, elegan, terus ya casual yang bagus gitulah. Cuma pengalaman pakai dari uppernya ini yang saya kurang cocok. Mungkin segitu aja video kali ini. Untuk sepatu baru atau bekas review, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like dan subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin video. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.